Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi washabbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Masyarul ikhwani fillah, azanillahu wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Pada malam hari ini insyaallah taala kita akan lanjutkan dari pembahasan kita mengkaji kitab Talqin Usul Al-Aqidah Lil-Ammah. Talqin pokok-pokok akidah untuk umum, yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman An-Najdi rahimahullah ta'ala. Dan kita pada malam ini akan masuk di pembahasan seputar pembahasan makna la ilaha illallah. Dari rangkaian dari fase-fase kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik. Di masalah yang kelima sudah kita bahas ya, tentang apa itu awal kewajiban yang Allah wajibkan kepada kita semuanya. Yang telah diterangkan, yaitu beriman kepada Allah dan mengkafiri taghut. Ya. Dia beriman kepada Allah, dia menetapkan bahasanya Allah yang disembah atau yang diibadahi, dan dia ingkari taghut, yaitu segala sembahan yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini sudah kita bahas ya. Dan ini tidak bertentangan dengan makna-makna hadis yang lain, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mengirim sahabat seperti Mu'adz bin Jabal ke negeri Yaman, beliau mewasiati beliau untuk awal pertama kali yang didakwakan adalah kalimat la ilaha illallah, tauhid la ilaha illallah, agar mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan sudah kita bahas juga kalau seorang masuk Islam itu dia ucapkan kalimat syahadat la ilaha illallah. Kalau dia dulunya dari non muslim ya, masuk Islam, dia ucapkan kalimat syahadat la ilaha illallah sebagai tanda dari keislamannya. Itu awal kewajiban pertama kali yang diucapkan oleh seorang hamba dengan mengucapkan kalimat syahadat la ilaha illallah. Baik. Hanya kan beliau sini membahasakan dengan bahasa yang lain ya. Beliau bahasakan dengan bahasa yang lain, yaitu kafir kepada taghut dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa pintunya supaya tidak kedengaran mana. Baik. Sudah kita bahas ya, apa itu taghut? Taghut kan secara bahasa bermakna apa? Sudah kita bahas kemarin. Siapa yang tahu? Taghut. Hah? Melampaui batas. Ya, Hasan. Kalau secara istilah, taghut itu adalah apa saja yang melampaui batas. Ya. Dari seseorang dalam masalah ibadah atau dalam masalah pengikutan, ya, itu dikatakan apa? Taghut. Dan penulis sudah membagi taghut ada 5 ya, ada 5. Yang pokok-pokoknya kan sudah kita bahas, yaitu apa? Yang pertama apa? Syaitan, iblis itu kan. Yang kedua, siapa yang disembah dan dia ridho. Yang ketiga, dari mana taghut? Apa?
Ya, dia mengajak untuk beribadah kepada dirinya, begitu kan? Nah, yang keempat, tagut. Ya, para dukun itu kan? Para dukun yang mengaku punya ilmu gaib. Dan yang kelima, dari tagut juga adalah apa? Yang berhukum dengan selain hukum Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah kita bahas ya. Ini diingkari semuanya. Dan tagut itu kan lebih umum. Segala yang disembah selain Allah itu yang dikatakan apa? Tagut. Ya. Nah. Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut tagut. Dan sungguh kata Allah, kami telah mengutus setiap umat seorang rasul. Misinya sama semuanya. Agar mereka mendakwakan agar kalian beribadah kepada Allah dan menjauhi apa? Tagut. Jadi tagut itu segala yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Dan beriman kepada Allah. Ya, sudah kita terangkan juga ya. Dari inti keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mengimani akan adanya Allah. Dia imani akan rububiyahnya Allah. Dia imani akan uluhiyahnya Allah, gitu ya. Yang dia imani akan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dikatakan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Berikutnya beliau berikan di sini dalil dari hal yang sudah kita terangkan ya pada pembahasan sebelumnya. Kata beliau rahimahullahu taala, wa dalilu ala dzalika qauluhu taala, la ikraha fid din. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Faman yakfur bit taghuti wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa la infisama laha wallahu samiun alim. Ya, ini dalil ayat di surah Al-Baqarah penjelasan tentang awal kewajiban, yaitu beriman kepada Allah dan mengkafiri apa? Tagut. Dan itulah dari makna la ilaha illallah. Dari makna kalimat la ilaha illallah. Ya. Dikatakan tadi oleh Allah la ikraha fid din. Dalam firman dalilnya adalah kata beliau adalah firman Allah taala la ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam agama. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Karena telah tampak ya, petunjuk dari kesesatan. Faman yakfur bit taghut, siapa yang ingkar kepada taghut. Ini sudah kita terangkan ya. Segala yang disembah selain Allah atau apa saja yang melewati batasnya. Dari seorang itu dari masalah peribadahan atau pengikutan atau dalam masalah ketaatan, melewati batas dari hal yang sewajarnya, maka dia menjadi taghut. Ya. Nah, maka siapa yang mengingkari taghut dan dia beriman kepada Allah, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Maka kata Allah, dia sudah sungguh berpegang teguh dengan tali yang kuat. Inilah dari kalimat la ilaha illallah, akan diterangkan sebentar. Lam fisama laha, tidak ada keterputusan padanya. Wallahu samiun alim, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ya. Baik. Fa idza qila laka ish al-urwatul wuthqa. Dan jika dikatakan kepadamu apa itu al-urwatul wuthqa, tali yang kuat tadi itu yang sudah diterangkan di ayat, maka katakanlah faqul la ilaha illallah. Maka katakanlah dia adalah la ilaha illallah. Ini satu penafsiran ya, dari penafsiran para as-salaf, dari penafsiran Ibnu Abbas, nah, dan selainnya. Mereka menafsirkan tali yang kuat di sini adalah la ilaha illallah. Ya. Dari Ibnu Abbas, dari Sa'id bin Jubair, dari Ad-Dhahhak, mereka menafsirkan al-urwatul wuthqa itulah kalimat la ilaha illallah. Ini yang dikatakan oleh Syekh di sini juga ya. Yang dipatkan oleh Syekh rahimahullahu taala. Nah, wa ma'na la ilaha, dan makna la ilaha adalah nafyun, yaitu penafian, peniadaan. Dan illallah itulah kecuali Allah. Maka di situ terdapat makna isbat, penetapan. Baik, kita bahas dulu ayat yang telah kita baca tadi ya. Ayat di surah Al-Baqarah yang sudah kita bacakan tadi itu. Nah,
Dikatakan la ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam agama. Ya, kenapa dikatakan tidak ada paksaan dalam agama? Ya, ayat ini ada beberapa penafsiran ya di kalangan ulama. Ada yang mengatakan ayat ini terhapus hukumnya, ya, dengan ayat-ayat yang lain yang menjelaskan tentang perintah untuk memaksa orang-orang kafir untuk masuk Islam, Ya. Dan ini yang dikuatkan oleh kebanyakan para ulama ahli tafsir dari pendapat Ibn Mas'ud dan selainnya. Jadi kata mereka ayat ini kandungannya begitu ya, maksudnya kandungannya dulunya memang tidak ada paksaan. Tapi ketika Nabi SAW sudah berkuasa ketika itu di Madinah, ya, terbentuk negara, maka beliau di situ diperintah oleh Allah untuk berjihad. Ya. Diterangkan di surah At-Taubah ya, dari perintah Allah itu. Ya ayuhan nabi jahidil kuffara wal munafiqin. Wahai nabi, kata Allah, berjihadlah kepada orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Artinya perintah mereka untuk masuk Islam. Baik. Ada pendapat yang kedua yang mengatakan bahwasanya ayat ini sebenarnya tidak terhapus. Dia tidak terhapus ya. Nah, ini ayat itu diterangkan ya. Nah, dia tidak terhapus. La ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam agama. Kenapa tidak terhapus? Ya, karena diterangkan di situ, qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Karena sudah jelas apa itu petunjuk dan apa itu kesesatan. Jadi seorang bisa melihat di situ kan? Terlihat begitu kan? Nah, diterangkan oleh sebagian ulama ayat ini turun kepada ahli kitab secara khusus ya. Nah, di mana mereka tidak dipaksa untuk masuk dalam agama Islam kalau mereka bayar jizyah, kalau mereka bayar upeti kepada pemerintah kaum muslimin. Itu ada hukum Islam nanti dibahas ya. Kalau dia negara muslim, negara Islam begitu, boleh tidak tinggal orang kafir dalam negara Islam? Nah, dibolehkan, tapi dengan syarat mereka bayar upeti ya, kepada pemerintah. Itu yang dikatakan dalam agama, dikatakan jizyah. Nah, kalau mereka sudah bayar jizyah, maka mereka tidak boleh diganggu, tidak boleh disakiti, tidak boleh dibunuh, tidak boleh diperangi. Itu dari hukum syariat. Nah, jadi mereka kan awalnya didakwai dulu, ya, masuk Islam tidak. Kalau mereka tidak mau masuk Islam, maka ada pilihan yang kedua. Mereka bayar apa? Jizyah, upeti. Kalau tidak mau juga bayar upeti, baru diperangi. Dipahami ya? Baik. Itu tahap-tahap diterangkan dalam agama ya, dalam jihad fisabilillah. Ya, Nabi itu kalau ingin berjihad memerangi suatu kaum, beliau melihat di waktu subuh. Kalau di kaum itu ada azan, terdengar azan, maka beliau tidak memeranginya. Berarti mereka ini adalah muslim. Jadi kalau di waktu subuh sudah tidak ada azan di sekitar situ, maka Nabi langsung memerangi mereka. Itu pun tadi diberi pilihan kayak tadi, diberi pilihan masuk Islam, ya. Kalau masuk Islam dilepaskan, mereka masuk Islam semuanya. Kalau tidak diberi pilihan dulu, bayar jizyah. Nah, kalau tidak mau baru diperangi. Baik. Itu diterangkan dalam fase-fase dari jihad fisabilillah. Baik. Nah, jadi itu pendapat yang kedua ya. Jadi ada yang mengatakan ayat ini tidak terhapus hukumnya. Ya, dia sudah jelas. Sepanjang mereka bayar upeti, ya, orang-orang kafir dari itu bayar upeti, ahli kitab atau yang semisalnya, bayar jizyah, diserahkan kepada pemerintah kaum muslimin, maka tidak boleh diperangi. Maka mereka tidak boleh diperangi. Ya. Baik. Ini dua pendapat ya di kalangan ulama, dan juga ada yang mengatakan beberapa pendapat yang lain dari sebab turunnya ayat ini. Makanya agak panjang kalau kita bahas ya. Yang jelas diterangkan oleh Allah, la ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam agama.
Karena telah jelas ar-rusydu minal ghayy. Ar-rusydu itu di sini ada beberapa bacaan ya. Bisa sebagian ahli qiraah dia membaca ar-rusydu. Ar-rusydu di dhamma shinnya. Kalau di bacaan kita kan disukun shinnya. Qad tabayyana ar-rusydu. Tapi ada yang membaca rusydu. Ya. Ada juga yang membaca qad tabayyana ar-rasyadu. Ya, ada alifnya lagi naik. Rasyadu di qiraah yang lain. Ada yang baca seperti itu. Qad tabayyana ar-rasyadu minal ghayy. Ya, karena telah jelas petunjuk dari apa? Kesesatan. Al-ghayy ini dia mirip dengan ad-dhalal. Ya, mirip dengan apa? Ad-dhalal. Nah, kesesatan atau penyimpangan itu yang dikatakan al-ghayy. Dikatakan al-ghayy. Dari kata ghawa yaghwi. Artinya dia telah sesat. Nah. Walaupun ada penggunaan-penggunaan yang lain dari mana ghayy ini. Ya. Ya. Kemudian juga sebagian ulama dia mengatakan ghayy itu artinya dia sudah tahu kebenaran, tapi dia apa? Tidak mau ikuti. Itu yang dikatakan apa? Al-ghayy juga. Nah, ada yang membedakan di situ ya. Kalau ad-dhalal dia memang tidak tahu apa-apa dahulu. Tidak tahu agama, tidak tahu petunjuk. Ya. Maka itu dikatakan dhalal. Tapi kalau al-ghayy ada yang mengatakan dia ini beda dengan dhalal. Ya. Kalau al-ghayy artinya dia sudah tahu ada hidayah, petunjuk. Tapi dia acuh tak acuh, malas-malasan saja. Tidak mau apa? Mengikutinya. Ini yang lebih berbahaya daripada ad-dhalal. Dan orang-orang Nasrani itu mereka dikatakan ad-dhalal. Itulah yang kita baca di surah Al-Fatihah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya, bukan jalannya orang-orang yang dimurkai atas mereka dan bukan jalannya orang-orang yang sesat. Ya, yang dimurkai itu orang-orang Yahudi. Tatkala mereka mengetahui kebenaran. Orang Yahudi seperti itu ya. Mereka tahu Nabi Muhammad itu sebagaimana mereka tahu anaknya sendiri. Itu orang-orang Yahudi. Nah, jadi mereka tahu kebenaran, tapi mereka tidak mau ikuti. Ini yang mirip dengan makna al-ghayy tadi. Ya. Adapun ad-dhalal adalah orang-orang Nasrani yang tersesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Mereka memang tidak tahu ilmu. Walaupun ada pengkhabaran dari Nabi Isa alaihissalam tentang adanya nabi yang datang setelah beliau kan, itu ada dalam kitab mereka, dalam kitab Injil diterangkan di situ. Nah, maka datang seorang nabi yang bernama Ahmad. Ya. Tapi Ahmad ini bukan Ahmad itu ya, tapi ini Ahmad nama lain dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi siapa yang ngaku nabi setelah Nabi Muhammad, maka dia adalah orang yang kafir. Karena Nabi telah terangkan, ana khatamun nabiyyin la nabiyya ba'di. Saya adalah penutup para nabi. Tidak ada nabi setelahku. Ya, tidak ada nabi setelahku. Dan nama nabi kita itu banyak. Ada beberapa nama diterangkan dalam Al-Qur'an. Kadang dikatakan Muhammad, kadang dikatakan Ahmad. Itu yang dikatakan oleh Nabi Isa alaihissalam. Ya, min ba'di ismuhu Ahmad, musaddiqan lima bayna yadayya. Ya. Nah, min ba'di ismuhu Ahmad. Akan datang nanti seorang rasul setelahku, kata Nabi Isa alaihissalam, yang bernama Ahmad. Ya, yang bernama Ahmad. Baik. Itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi seperti itu ya diterangkan dalam Al-Qur'an. Jadi kalau al-ghayy tadi ya, kita kembali kepada mana ayat al-ghayy itu artinya dia tahu setelah dia tersesat setelah dia tahu apa? Dia tahu kebenaran itu. Jadi tidak dipaksa dalam agama. Apalagi di masa sekarang ya, Islam sudah tersebar. Ya, kalau dia tinggal di kota, informasi bisa masuk dan seterusnya begitu ya, dengan cepatnya. Maka tidak ada alasan lagi pada hari kiamat dia berkata, oh saya tidak tahu agama, tidak ada yang beritahu saya misalnya. Kenapa dia tidak cari tahu, dia tidak belajar? Ya. Nah,
Mungkin dia lihat orang pergi belajar di rumahnya, lewat di depan rumahnya mungkin. Kenapa dia tidak tanya? Begitu kan? Dan seterusnya ya. Itu kalau dia tinggal di kota. Tapi kalau dia tinggal di desa yang mungkin terpencil sekali, tidak ada signal di situ, mungkin dia diberi apa? Diberi uzur. Ya. Tapi kalau dia tinggal di yang di situ informasi bisa masuk, maka tidak ada paksaan dalam agama. Ya, dia diberi pilihan. Tapi ingat di hari kiamat, dia akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Kenapa engkau tidak berislam?" Ya. Karena agama yang diridhai di sisi Allah hanyalah Islam saja. Nah, siapa yang mencari selain Islam sebagai agama, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Karena sudah jelas petunjuk dari kesesatan. Faman yakfur bit-taghut. Dan siapa yang ingkar kepada taghut, ini sudah kita bahas ya. Taghut yaitu sesuatu yang melampaui batas, dari batas sewajarnya begitu. Adapun secara istilah sudah kita bahas tadi ya, sudah disinggung juga pada pembahasan sebelumnya. Itu apa saja yang melampaui batas dari hamba itu dalam masalah peribadahan atau pengikutan atau hal yang ditaati. Dan telah diterangkan oleh para ulama, taghut itu banyak, tapi pokok-pokoknya hanya 5 saja. Yaitu syaitan, siapa yang disembah selain Allah dan dia ridho. Yang ketiga, siapa yang mengajak kepada ibadah, menyembah dirinya begitu kan. Yang keempat, siapa yang mengaku punya ilmu gaib. Dan yang kelima adalah orang-orang yang berhukum dengan selain hukum Allah Subhanahu wa taala. Baik. Itu sudah kita terangkan secara ringkas dari mana taghut. Ya. Fama yakfur bit-taghut. Siapa yang ingkar kepada taghut, dia ingkari semua tadi itu. Dia ingkari segala yang sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Wa yu'min billah. Dan dia beriman kepada Allah. Dia beriman kepada Allah. Ini sudah kita bahas juga ya. Apa arti dari makna beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Dia tetapkan Allah itu, dia tetapkan akan adanya Allah. Dia tetapkan akan rububiyahnya Allah. Allah yang Maha mencipta, menguasai, mengatur, ya, menghidupkan, mematikan, dan seterusnya kan. Dari iman kepada Allah juga ditetapkan bahwasanya ditetapkan uluhiyahnya Allah. Bahwasanya Allah itu adalah yang disembah semata, satu-satunya, tidak ada apa? Tidak ada syarikat baginya. Nah, kemudian juga diantara dari keimanan kepada Allah, yaitu dia mengimani akan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini juga dari rincian-rincian ya, dibahas di buku-buku akidah. Itu 4 pokok dari iman kepada Allah. Dia mengimani akan adanya Allah, akan rububiyahnya Allah, akan uluhiyahnya Allah, dan dia imani akan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Dia tetapkan Allah punya nama dan sifat. Baik. Itu ringkasan dari makna wa yu'min billah. Yang dia beriman kepada Allah. Ya, dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau dia sudah ingkari taghut dan dia beriman kepada Allah, maka dikatakan di ayat faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Maka sungguh dia telah berpegang teguh dengan tali yang kuat. Itulah tali la ilaha illallah. Ini menurut penafsiran Ibnu Abbas ya, yang sudah kita terangkan tadi. Dari Sa'id bin Jubair dan selainnya dari para ulama. Jadi tali yang kuat itulah makna kalimat la ilaha illallah. Walaupun ada juga sebagian ulama yang menafsirkan di sini tali yang kuat adalah keislaman. Adalah keislaman. Ada juga yang menafsirkan tali yang kuat di sini adalah keimanan. Ya, adalah keimanan. Tapi di sini tidak ada perentangan ya. Karena keislaman itu juga akan benar dengan kalimat la ilaha illallah. Dan juga sebagaimana yang namanya keimanan, kalau dia dikatakan Islam, maka itulah yang dikatakan juga iman. Ini 2 kata ya yang mirip. Yang mirip maknanya sama. Ya. Kalau dia terpisah ya di ayat atau hadis Islam, maka dia bermakna iman. Iman bermakna apa? Islam juga. Nah, jadi tidak ada masalah bagi siapa dari para ulama yang menafsirkan misalnya di sini tali yang kuat dia bermakna Islam atau bermakna iman. Itu semuanya dari pendapat yang benar. Ya. Dan pendapat yang lebih dekat tadi
ketika dia dikatakan di situ kalimat la ilaha illallah. Itu yang ditafsirkan oleh Ibnu Abbas dan selainnya. Inilah dari mana la ilaha illallah. Siapa yang ingkar kepada tagut, yang dia beriman kepada Allah. Nah, baru dia dikatakan di ayat faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Maka sungguh dia telah berpegang dengan tali yang kuat. Itulah tali la ilaha illallah. Lam fisama laha. Ya, tidak ada keterputusan padanya. Wallahu samiun alim. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ya. Dari ayat ini diterangkan kepada kita faedah pokok ya. Jadi di sini Syekh rahimahullah taala membawakan ayat ini surah Al-Baqarah ini untuk menjelaskan masalah yang kita bahas tadi itu ya, awal kewajiban yang Allah wajibkan perintahkan kepada kita, yaitu mengkafiri tagut, segala yang disembah selain Allah, dan dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah dari makna la ilaha illallah. Dari makna la ilaha illallah. Nah, tadi dikatakan oleh Syekh di situ. Nah, jika dikatakan kepadamu apa itu tali yang kuat, maka katakanlah tali yang kuat itu adalah la ilaha illallah. Adalah la ilaha illallah. Wa makna la ilaha, dan makna la ilaha tidak ada sembahan. Di sini maksudnya padanya ada penafian. Ada penafian di situ ya, peniadaan. Ya. Dan makna illallah artinya penetapan. Ya, hanyalah Allah yang disembah. Ya, semata satu-satunya. Tidak ada syarikat baginya. Baik. Jadi faedah pokok ayat ini menjelaskan tadi ya tentang kewajiban untuk mengingkari tagut dan beriman kepada Allah, dan itulah dari makna kalimat la ilaha illallah. Dari mana kalimat la ilaha illallah. Baik, itu faedah pokok ya. Adapun faedah-faedah tambahan banyak dari ayat ini, bisa kita tambah dari faedahnya. Diterangkan tadi dari ayat yang telah kita bacakan, padanya ada penjelasan bahwasanya dalam agama itu tidak ada paksaan. Ya, tidak ada paksaan dalam agama ya. Seorang dia ikut atau tidak, Nabi itu hanya menyampaikan saja. Nah, adapun hidayah itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena dikatakan dalam ayat la ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam agama. Dan di ayat ini juga diterangkan kepada kita dari makna din. Dari makna din. Din di sini bermakna agama. Bermakna agama. Dan mungkin sudah kita bahas di tempat yang lain ya. Din itu kadang dia bermakna hari pembalasan di sebagian ayat yang lain ya. Dan kadang dia bermakna amalan-amalan. Kayak di surah Al-Fatihah misalnya ya. Dikatakan di situ kan Maliki Yaumiddin. Penguasa hari apa? Agama? Nah, bukan. Itu penguasa hari pembalasan. Lafaznya din juga. Tapi di situ bermakna hari pembalasan. Itu sudah dua ya. Nah, bisa bermakna agama, bisa bermakna hari pembalasan. Nah, kadang yang ketiga din, kadang bermakna amalan. Kadang bermakna apa? Amalan. Itu diterangkan di surah Al-Bayyinah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka diperintah kata Allah kecuali agar mereka beribadah kepada Allah dalam keadaan apa? Mukhlishina lahuddin. Mengikhlaskan amalan itu, din itu maksudnya amalan itu hanya untuk Allah. Itu kan syarat diterimanya amalan di situ. Syarat diterimanya amalan. Jelas ya? Baik. Ini dari mana-mana din ya. Jadi kalau din di sini bermakna apa? Bermakna agama, keyakinan yang diyakini oleh seorang hamba. Baik. Jadi padanya ada penjelasan makna din ya. Penjelasan makna din. Baik. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Baik, di sini juga diterangkan tadi dari sebab ya. Sebab kenapa tidak ada paksaan dalam agama. Karena kata Allah telah jelas petunjuk dari apa? Kesesatan. Yang tidak perlu dipaksa orang beragama. Dia masuk Islam, silakan. Ya. Kalau dia masuk Islam juga, maka dia akan tanggung nanti akibatnya pada hari kiamat. Nabi itu kan mengirim surat ketika itu ya kepada para raja kan. Beliau kirim kepada para raja. Ada raja Romawi, ada Kleus kan, raja Persia, Kisra, raja Ethiopia, raja Najasyi. Ya dikirim. Itu kan
isinya itu tawaran, begitu ya, untuk masuk dalam agama Islam. Ya, masuk Islam selamat. Kalau tidak, maka diancam dengan apa? Siksaan pada hari kiamat nanti. Nah, baik. Akhirnya dari penjelasan tadi ya, sebab kenapa dalam agama tidak dipaksakan seorang hamba? Karena sudah jelas petunjuk dari kesesatan. Nah, kemudian diterangkan juga di sini dari tadi ya, dari kewajiban kita mengingkari tagut. Kewajiban dalam agama kita mengingkari apa? Tagut. Ini dari syarat la ilaha illallah ya. Kita ingkari tagut. Nah, segala yang disembah selain Allah. Dan wa yu'min billah. Dan juga padanya ada perintah untuk wajibnya kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sini dua yang diwajibkan ya. Ya, penjelasan wajibnya mengingkari tagut yang disembah selain Allah dan wajibnya apa? Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah dari mana la ilaha illallah. Itulah dari mana la ilaha illallah. Dan di sini juga diterangkan kepada kita dari penamaan lain dari nama la ilaha illallah. Jadi kalimat tauhid ini, kalimat la ilaha illallah itu punya banyak nama ya. Punya banyak nama. Di antaranya diterangkan tadi di ayat ini dia dikatakan apa? Al-urwatul wuthqa, tali yang kuat. Ya, kenapa dikatakan tali yang kuat? Karena seorang ketika dia telah berla ilaha illallah, telah bersyahadat dan dia pahami, dia maknai, dia tahu apa itu makna la ilaha illallah, maka itu akan menguatkannya. Ya, maka itu akan menguatkannya. Lihat para sahabat ya. Para sahabat itu ketika mereka sudah masuk Islam, perhatikannya ketika mereka sudah masuk Islam, ya, itu tidak ada di antara mereka yang kafir kepada Allah. Ya, kecuali sedikit saja diterangkan di sebagian riwayat ya. Ya, tapi umumnya para sahabat mereka sudah kuat di situ. Ketika mereka sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan mereka pahami maknanya. Ya, tidak ada yang kafir setelah keimanan mereka. Nah, itu di antara dari makna la ilaha illallah atau dari penamaan kalimat la ilaha illallah. Jadi dia dikatakan urwatul wuthqa, al-urwatul wuthqa, tali yang kuat. Ya, ada lagi dari penamaan-penamaan yang lain dari penamaan la ilaha illallah. Ya, kadang dia dikatakan kalimatul ikhlas, kalimat keikhlasan. Ya, kadang dia dikatakan kalimatut taqwa, kalimat ketakwaan. Ya, kadang dia dikatakan dengan al-qaulus tsabit. Ya, perkataan yang kuat. Karena seorang ketika dia telah berla ilaha illallah, dia akan dikuatkan oleh Allah di alam dunia ini, di alam kubur dan di akhirat nanti. Nah, jadi dia dikatakan al-qaul al-tsabit. Dan juga kadang kalimat ini juga kalimat la ilaha illallah kadang dia dikatakan fariqah bainal kufri wal Islam. Dia pemisah antara kekafiran dan keislaman. Karena seorang ketika dia telah berla ilaha illallah, maka dia sudah terputus dari kekafiran dan dia masuk dalam agama Islam. Telah masuk dalam agama Islam. Baik. Dan juga kadang dia dikatakan al-ahdu. Ini dari nama lain dari kalimat tauhid ini ya. Al-ahdu, janji. Dan itu pada hari kiamat akan diterangkan di situ. Iya. Illa man adina lahu rahmanu wa qala shawaba. Ada di ayat yang lain di surah yang lain ya. Illa man ittakhadha inda rahmani ahda. Ya, tidak ada yang bisa berbicara pada hari itu kata Allah kecuali siapa yang sudah mengambil perjanjian dengan Allah. Itulah dia telah bersaksi akan la ilaha illallah. Ya, jadi dari nama-nama ringkas dari kalimat la ilaha illallah. Jadi nanti kita akan terangkan juga mungkin di buku yang lain dari pembahasan dari nama-nama lain dari kalimat la ilaha illallah. Di sini dia dikatakan tadi, ya, kalimat ini dia dikatakan al-urwatul wuthqa, tali yang kuat. Lam fisama laha wallahu samiyun alim. Dan juga padanya di sini dari apa? Dari ayat ini juga diterangkan kepada kita penetapan nama Allah. Dan juga di situ diterangkan tadi penetapan dua nama yang lain dari nama Allah, yaitu Allah Maha mendengar, lagi Maha apa? Lagi Maha mengetahui. Ya, baik. Mungkin dari ringkas penjelasan ayat ini dan nanti berikutnya insyaallah kita akan perdalam lagi, pertajam
dari mana kalimat tauhid ini ya, mana kalimat la ilaha illallah. Tapi waktu kita ya tidak bisa mencukupi ya untuk menerangkan pembahasan kalimat dari mana kalimat tauhid la ilaha illallah. Nanti kita akan terangkan insyaallah taala nanti di pertemuan berikutnya. Baik. Segera itu dulu ya. Ada yang ditanyakan dari pelajaran? Jelas? Kalau diam berarti jelas. Berarti kalau ditanya bisa menjawab, begitu kan? Baik. Apa tadi alasannya kenapa dikatakan tidak ada paksaan dalam agama? Boleh tidak kita paksa orang masuk Islam? Hah? Ya, sudah jelas petunjuk dari kesehatan. Jadi tidak ada paksaan. Ya. Sekarang Islam itu tersebar ya di mana-mana. Mau tinggal di negeri apapun ada Islam di situ. Ada kaum muslimin. Kenapa dia tidak tanya begitu kan? Kalau mau belajar bagaimana dan seterusnya ya. Baik. Itu juga kita bersyukur kepada Allah ya dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan Islam itu akan semakin tersebar ya sampai di akhir zaman nanti. Ya, sampai di akhir zaman. Nah, walaupun orang-orang kafir itu berusaha juga ya untuk apa? Membendung, ya, menghalangi dan seterusnya tidak. Tapi sunnatullah itu akan tetap tersebar. Ya, Islam itu seperti itu di seluruh penjuru dunia. Nah, baik. Apa dari mana al-urwatul wuthqa? Ya. Al-urwa al-wuthqa apa tadi artinya? Siapa yang tahu? Tali yang kuat. Itu dari nama kalimat la ilaha illallah. Nama lain dari kalimat la ilaha illallah adalah al-urwatul wuthqa. Taib. Tadi disebutkan situ dua nama dari nama Allah terakhir. Nama apa tadi? Nama As-Sami dan nama apa? Al-Alim. Apa arti nama As-Sami? Allah yang Maha As-Sami. Apa tadi artinya? Ada di buku itu, tinggal dibaca aja. Yang Maha As-Sami. Ayo. Mendengar, Hasan. Al-Alim yang Maha mengetahui. Baik. Itu ditahu sedikit ya dari nama-nama Allah. Kalau nama Allah apa artinya nama Allah? Sudah kita bahas. Masalah yang ketiga. Masalah ketiga, masalah keempat. Masalah ketiga dulu. Baik. Apa arti nama Allah? Allah itu yang yang disembah atau yang diibadahi. Harus tahu ya, masa kita sembah Allah tiap hari siang malam. Ditanya apa arti nama Allah tidak tahu. Allah itu artinya yang disembah atau yang diibadahi. Itu aja. Oleh seluruh makhluknya. Itu yang dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Baik. Segera itu dulu ya dari akhir pembahasan kita pada malam hari ini. Jelas? Ada yang tanyakan dari pelajaran? Tadi saya sudah singgung tadi nama lain dari Nabi Muhammad. Siapa namanya? Ahmad. Ya. Ini ada yang salah paham di sini ya. Ya. Sehingga mereka buat aliran baru. Nah, padahal itu Ahmad adalah nabi kita. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan siapa yang mengaku nabi setelah Nabi Muhammad itu hukumnya kafir. Dia mengingkari ayat Al-Qur'anul Karim. Yang mengingkari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia bukan dari kaum muslimin. Bukan dari kaum muslimin. Baik. Saya kira pembahasan dari ayat yang telah kita baca. Insyaallah taala nanti kita akan lanjutkan lagi di masalah yang ke-6 tentang mana la ilaha illallah. Lebih kita perdalam lagi insyaallah taala di pekan depan ya. Baik. Nah, kita akhir majelisnya. Bila ada kekurangan mohon dimaafkan. Baik, subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.